Assalamualaikum. Anak-anak, silakan keluarkan alat tulisnya. Buku dan pensilnya dikeluarkan ya. Ya, sama pulpen lagi. Dua. Sam, pinjam pulpen dong. Gak mau ini punya aku. Di masa minjem doang nggak boleh sih, pelit banget. Kalau kamu pinjam nanti pulpennya rusak. Ibu, Iya, Padli, ada apa? Isamnya nggak mau minjemin pulpen. Oh gitu, nggak apa-apa. Mau pakai pulpen Ibu? Mau, Bu. Ini pulpennya. Sabar ya, Terima pakai kasih. pulpen Ibu aja. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Padli. Assalamualaikum adik-adik pemirsa Children Corner dimanapun berada. Jumpa lagi nih dengan Bu Mutia di acara Children Corner. Pada episode kali ini kita akan membahas terkait sabar. Nah, sebelum kita bahas, Bu Mutia mau tanya dulu nih, pasti adik-adik sudah sering kan melakukan sabar? Cuman kadang-kadang sabar kayak apa sih yang udah dilakukan adik-adik? Nih, Bu Mutia mau adik-adik membayangkan ketika mungkin di rumah nih ada kakaknya atau adiknya yang iseng sama adik-adik. Misalkan iseng suka godain adik-adik semua. Nah, mungkin di rumah ayah bundanya bilang sama adik-adik, sabar, diamin aja, sabar, sabar. Pasti ayah bundanya bilang gitu. Nah, mungkin adik-adik pada saat itu bilang, iya udah sabar kok. Sambil judes, iya udah sabar kok, tapi kakak iseng. Iya aku sabar kok, tapi ada jahat misalkan. Adik-adik sudah bilang sabar, tapi dengan muka judesnya, dengan ngedumelnya, kira-kira itu termasuk sabar nggak ya adik-adik? Nah, nanti di akhir Bu Mutia mau jawab nih, kira-kira itu masuk sabar nggak ya? Nah, oke, sekarang kita bahas tentang sabar. Allah SWT berfirman adik-adik dalam surah Al-Baqarah ayat 154 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi adik-adik, sabar ini sangat penting. Karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala, apapun yang terjadi, mohonlah pertolongannya Allah dengan sabar dan sholat. Dan Allah itu pasti sama orang-orang yang sabar. Namun balik lagi nih, sabar yang kayak apa sih yang harus dilakukan? Kadang mungkin kita udah bilang ya, kita sabar, tapi ada iklan-iklannya dengan ngedumelnya lah, dengan sedihnya lah, dengan judesnya atau cemberut misalkan. Ya kok aku sabar sambil marah-marah. Nah, itu bener nggak ya? Nah, dijawab oleh Huzur Ayadahullahu Ta'ala bin Nasril Ajiz. Jadi, arti sabar menurut Huzur Ayadahullahu Ta'ala bin Nasril Ajiz ini ada 3 adik-adik. Yang pertama, apabila seseorang mendapat suatu kemalangan, ia tidak mengeluh, melainkan tabah sambil menunjukkan perangai cerah. Ujian atau percobaan harus dipikul tabah tanpa mengeluh, tanpa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Tidak boleh komplain atau menyatakan kesusahan. Harus betul-betul menjaga perasaan yang kadang-kadang karena terdesak keluarlah dari mulut kata-kata tidak patut, sehingga merupakan keluhan terhadap Tuhan yang Maha Perkasa. Perkara demikian harus dijauhi. Nah, seperti yang kita bahas di awal tadi, bilang sabar dengan cemberut. Jadi adik-adik bisa jawab ya, itu termasuk sabar tidak? Tentunya jawabannya ternyata tidak adik-adik. Jika adik-adik di mulut sudah bilang sabar, tapi masih cemberut, masih judes, masih ngedumel,
itu tidak termasuk sabar, karena yang dijelaskan oleh Huzur Ayadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz ini, kalau sabar itu nggak boleh ngeluh, nggak boleh marah-marah, nggak boleh komplain, nggak boleh merasa apalagi sampai seperti ini. Kok aku gini-gini aja ya? Kok aku sedih terus ya? Kalau bahasa anak sekarang, kok aku bete terus ya? Nah, itu seolah-olah adik-adik bertanya sama Allah, kenapa aku kayak gini terus ya? Jadi bukannya sabar, malah mengeluh, malah mempertanyakan. Nah, jadi walaupun di mulutnya adik-adik, iya aku sabar kok, tapi hati-hati, itu bukan sabar ya adik-adik. Jadi yuk, mulai sekarang diperbaiki nih. Ternyata sabar itu bukan hanya di mulut, tapi di perilaku adik-adik, di perangai adik-adik yang masih cerah. Jadi perlu adik-adik belajar kembali, dan yuk kita sama-sama mengucap sabar dan berlaku sabar yang sesuai dengan Allah Ta'ala inginkan. Arti sabar yang kedua, harus tetap dan teguh dalam pendirian. Contohnya apa sih Bu kayak gini? Nih Bu Mutia mau contohkan di sekolah. Misalkan nih di sekolah lagi ulangan, terus temennya adik-adik itu ada yang suka nyontek misalkan. Dengan dia suka nyontek, nilainya itu 100 terus misalkan. Adik-adik yang misalkan dari pagi siang malam belajar, katakanlah nilainya cuma 80. Pasti sedih kan? Mungkin di hati ada rasa, kok yang nyontek 100, aku 80, kok aku nggak bisa 100 misalkan. Nah, kadang-kadang mungkin ada bisikan-bisikan setannya di dalam diri adik-adik ngebisikin, udahlah nyontek aja biar 100 kayak temennya. Misalkan ada rasa-rasa kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita sabar, kita harus tetap teguh sama pendirian kita. Adik-adik yang jujur, yang belajar meskipun hasilnya nggak sesempurna teman adik-adik, harus tetap dilakukan. Nah, ketika muncul godaan-godaan itu langsung istighfar, astagfirullah, enggak, aku sabar. Meskipun nilaiku 80, meskipun aku nggak bisa 100, tapi itu hasil yang aku lakuin. Jadi aku harus tetap teguh sama pendirian. Nah, disitulah maksudnya sabar. Sabar walaupun kita nggak bisa seperti yang lain, yang penting kita udah jujur. Seperti yang kita udah pernah bahas ya tentang jujur. Anak-anak, hari ini kita akan laksanakan ujian ya. Iya. Nih, Ibu bagikan dulu nomor soalnya. Aisyah. Anak-anak, ulangannya sudah waktunya untuk dikumpulkan. Silakan dikumpulkan, Nak. Iya, terima kasih. Iya. Iya. 3 days later. Assalamualaikum. Apa Nak? Ya biarin aja. Hari ini Ibu akan membagikan hasil ulangan kemarin yang kalian kerjakan ya. Baik, Bu. Iya, alhamdulillah hasilnya bagus-bagus semua. Asik. Nilai aku 80. Kamu berapa? Kamu berapa? Kamu? Anak soleh. Siap.
Pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa. Berdoa surat Al-Asr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak? Lencang depan gerak. Tegak gerak. Kakak kenapa? Kok sedih? Nilai kakak lebih rendah dari si Habibi. Padahal kakak sudah rajin menjawab, sedang si Habibi menyontek, Mak. Nggak apa-apa kakak, walaupun nilai kakak lebih rendah, tapi mama tetap bangga karena kakak sudah jujur. Nanti mama akan temani kakak untuk belajar lagi agar nilai kakak lebih bagus. Iya, oke, Mak. Makasih ya, Mak. Kakak akan belajar lebih giat lagi. Yang sabar ya nak, kita harus tetap semangat ya. Lalu yang ketiga, sabar yang ketiga adalah perintah Allah yang Maha Kuasa harus tetap dipegang erat-erat dan harus berbuat sesuai dengan itu semua. Arti lain lagi ialah kalian harus tetap teguh, tidak boleh menyimpang dari apa yang Tuhan melarangnya. Jadi ketika adik-adik tadi tuh di sekolah sudah teguh sama pendirian, oh ya aku sabar, aku teguh sama pendirian. Nah adik-adik nggak boleh ngelakuin yang Tuhan larang. Coba kayak nyontek, kan udah jelas itu tidak jujur, pasti Allah nggak suka. Jadi sabar itu tetap pada pendirian adik-adik, tetap melakukan yang Allah Ta'ala inginkan dan menjauhi apa yang Allah Ta'ala larang. Jadi disitulah sabar. Jadi jangan sampai dengan adanya ujian, dengan adanya cobaan, malah merubah adik-adik menjadi tidak baik. Jadi kalau sabar, adik-adik harus tetap baik. Lalu Huzur Ayadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz juga bersabda, apabila kalian mencari perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dilakukan dengan penuh sabar dan istiqomah yang sungguh-sungguh. Dan harus selalu diingat bahwa percobaan apapun yang dihadapi sifatnya hanya sementara. Setelah itu, apabila suasana telah berubah, kemenangan pasti akan di tangan kalian. Penolong utama orang-orang mukmin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Nah, adik-adik, ujian apapun yang dihadapi adik-adik, kesusahan, kesulitan apapun yang dihadapi adik-adik, jika adik-adik tetap sabar dan istiqomah tetap pada pendirian adik-adik, insya Allah Allah akan menolong adik-adik. Dan satu lagi nih yang penting, ujian apapun itu sifatnya sementara. Seperti debu yang akan terhempas oleh angin, seperti hujan yang pasti akan berhenti lalu digantikan oleh indahnya pelangi. Ujian seperti itu adik-adik. Dia akan dapat dilewati dan insya Allah dengan akhir yang indah jika adik-adik sendiri juga sabar dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong adik-adik.
Rasulullah SAW juga bersabda, adik-adik, tidaklah suatu musibah atau penyakit, kesedihan, kesengsaraan, dan lain sebagainya yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang melukainya sekalipun, melainkan Allah akan memaafkan sebagian kesalahannya. Nah, di sini adik-adik juga harus semangat. Apapun kesedihan yang menimpa adik-adik, bahkan ya sabda Rasul tadi, duri saja. Duri kan katakanlah tidak terlalu sakit ya adik-adik ketika terkena duri. Nah, hal itu saja, sakitnya ujian, perihnya kesedihan, kesengsaraan, itu nggak akan sia-sia. Kalau misalkan adik-adik sabar, adik-adik ikhlas terimanya, oh iya, ini ujian saya dari Allah, saya yakin Allah Ta'ala akan bantu saya. Nah, Allah Ta'ala pun akan memaafkan sebagian kesalahan adik-adik. Jadi semua tidak ada yang sia-sia adik-adik. Di sekolah saja adik-adik ada ujiannya kan, ada ulangan harian lah, ada ujian semesteran lah, dan itu semua ada untuk adik-adik naik kelas, untuk adik-adik bisa meningkat. Nah, begitupun hidup, nggak mungkin dong Allah Ta'ala membiarkan adik-adik tanpa ujian. Ada saja pasti ujiannya. Namun, ujian itu hadir bukan untuk melemahkan adik-adik, tapi ujian hadir untuk menguatkan adik-adik, untuk lebih semangat lagi, untuk lebih berusaha lagi menghadapi hidup ini. Jadi, apapun itu, tetap semangat, tetap sabar dan istiqomah menjalani apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Lalu kemudian Huzur Ayadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz bersabda, inilah Tuhan kita yang maha penyayang dan maha mulia, yang tidak meninggalkan orang beriman tanpa ganjaran, sampai-sampai termasuk pengorbanan sekecil apapun. Orang beriman yang sabar dan bertaubat kepada Allah, maka Dia akan memberinya kabar suka demi kabar suka. Jadi adik-adik, mungkin saat ini ada yang sedang sedih, atau mungkin saat ini ada yang sedang kecewa, atau ada yang sedang sakit misalkan. Adik-adik tidak boleh sedih terlalu larut dalam kesedihannya. Adik-adik harus semangat, harus yakin Allah Ta'ala akan menolong adik-adik, akan memaafkan sebagian kesalahan adik-adik, dan seperti hujan yang menanti indahnya pelangi, Mutia yakin Allah Ta'ala juga akan menyiapkan indahnya hadiah sabar bagi adik-adik semua. Nah, jadi semangat sabar ya adik-adik, karena Allah Ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Demikian pembahasan terkait sabar kali ini. Mutia yakin nih, mudah-mudahan adik-adik mulai saat ini semangat sabar dengan sabar yang sabar sebenarnya ya, jangan ngedumel-dumel lagi. Oke, sekarang waktunya kita buat prakarya nih sama Kak Fadli. Yuk kita siapin alat dan bahannya, lalu ikut buat prakarya bareng Kak Fadli. Kira-kira Kak Fadli bikin apa ya? Yuk kita simak sama-sama. Assalamualaikum adik-adik Children Corner. Kembali lagi di Mari Berkreasi. Nah, Kak Fadli udah nyiapin alat-alatnya hari ini. Ada galon ukuran medium, ada kabel dan lampu. Kabel ukuran sekitar 3 meter ya. 1 buah lampu 5 watt. 1 buah balon. 1 gulungan tali. Gunting atau cutter, pilih salah satu ya. Dan lem tembak dan isinya. Pertama, kita siapkan galonnya. Potong bagian atas. Oh iya, hati-hati ya dalam menggunakan cutternya. Adik-adik bisa minta bantuan orang tua untuk step ini ya. Potong sesuai dengan lingkaran ruas pada galonnya ya. Oke, di sini sudah ada atas galon yang sudah dipotong ya. Lalu gulungkan tali yang akan kita lingkari di sekitarnya.
Step pertama, kita rekatkan tali dengan lem tembak. Hati-hati dalam penggunaan lem tembak ya adik-adik. Adik-adik bisa minta tolong orang dewasa di sekitar ya. Rekatkan terus tali ke galon hingga menutup keseluruhan plastik. Perlahan dan hati-hati agar hasilnya rapi. Oke, sudah selesai nih hasilnya. Hingga tertutup semua. Kemudian, gunting ujung sisa talinya ya. Masih ada sisa plastik yang tidak rata nih. Kita rapikan menggunakan gunting ya. Step selanjutnya, kita akan memasang lampu pada penutup galon yang sudah kita hias. Pertama, gunting balon seperti yang ada di video ya. Lalu, kita rekatkan ke ujung penutup galon hias, tutup semua bagian dengan rapi. Nah, jadi seperti ini nih adik-adik. Jika sudah, kita akan memasukkan colokan kabel seperti pada video ya. Jangan lupa kita rapikan lagi agar terlihat bagus dan cantik ya. Selanjutnya, pasang bohlam pada fitting lampu. Oke, sudah jadi nih. Siap kita pajang ya. Bagaimana? Cantik bukan? Gimana adik-adik? Seru kan bikin prakaryanya? Dijamin cantik dan bagus hasilnya ya. Dan pastinya bermanfaat untuk adik-adik di rumah. Jazakumullah Kak Fadli prakaryanya. Demikian Children Corner episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bu Mutia beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa di Children Corner episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.